Tapi karena dia nggak mau bertanggung jawab, kita kan harus jaga nama keluarga. Jadi mama minta saya gugurin. Kita berjumpa kembali dalam podcast Kana bersama dengan Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab apa yang Tuhan sudah persatukan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat tidak bisa menikah yang kedua kali. Selama istri masih hidup, suami terikat tidak bisa menikah yang kedua kali. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Apa yang Tuhan sudah persatukan begitu sakral di hadapan Tuhan. Mari kita dukung agar podcast Kana ini bisa terus menjadi berkat. Buat Bapak Ibu teman-teman yang mau mendukung podcast Kana, bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu teman-teman bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Saat ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, Ibu Rita Wijaya. Shalom Ibu. Shalom Pak. Apa kabar, sehat? Luar biasa sehat. Wow, Tuhan Yesus baik ya. Baik. Ibu Rita adalah seorang anak yang berasal dari keluarga yang broken home ya. Iya. Oke, ini broken home-nya ini seperti apa? Bercerai ya berarti ya? Iya, bercerainya tidak secara resmi. Oh, pisah begitu aja. Ya, jadi mama yang pergi meninggalkan papa. Oh, mama yang pergi. Ini kok Iya. biasanya kan laki-laki yang pergi ya, tinggalin semuanya gitu. Iya. Oh, ini mama yang pergi. Iya. Karena sering ribut ya kan, sering berantem kan, malu juga sama tetangga. Iya. Jadi mama nggak tahu, diam-diam saya juga nggak tahu mama perginya kapan, tahu-tahu udah nggak ada gitu. Oh, emang waktu itu Ibu Rita Saya kan masih sekolah itu. masih sekolah SD? Iya. Enggak, udah SMA. Oh, udah SMA. SMA. Jadi kejadiannya SMA. Iya. Ibu Rita dari berapa bersaudara? 2. 2 bersaudara ya. Jadi ditinggal semuanya. Iya, ditinggal. Jadi meninggalkan suami dan 2 anak di rumah. Iya. Oke. Dan Papa menikah kembali atau? Iya, papa sempat nikah lagi. Kan dikenalin sama adiknya, gitu kan. Iya. Jadi nikah lagi terus dapet anak laki-laki. Ya mungkin karena itu ya, karena mama pergi ninggalin papa ya mungkin ke satu ya karena ekonomi. Oh, karena ekonomi. Kedua karena mama nggak bisa memberi anak laki-laki. Hah? Gitu. Iya kan, kalau orang Chinese kan kayak gitu. Oh, Harus jadi dapat anak laki-laki. harus dapat anak. Iya. Seperti orang Batak ya sepertinya Iya. ya. Oke. Oh, berarti dua-duanya perempuan ya? Iya. Saya sama 2 bersaudara, dua-duanya perempuan Iya, ya? perempuan. Loh, ini berarti waktu hamil anak kedua seperti apa tuh? Kan ketahuan perempuan nih. Iya, waktu itu sempat mau digugurin. Oke. Tapi nggak bisa keluar dianya. Tetap kuat gitu. Oke. Rahimnya. Dan Akhirnya dilahirkan juga udah. terus bagaimana tuh, kecewa berat dong? Waduh, ini nggak Iya. mati lagi gitu. Ya mau kecewa gimana ya? Ya memang udah harus hidup anaknya, jadi ya diterima gitu. Malah jadi akhirnya papa sama mama juga sayang. Oh. Jadi saya juga yang merasa dibeda-bedakan kasih sayangnya gitu. Sempat ada rasa iri. Oh, karena lebih sayang. Lebih sayang. Karena saya juga waktu masih kecil juga harus telaten jaga adik saya. Sempet ke adik saya tuh mau ketelen koin. Ya, namanya anak kecil ya. Saya langsung korek ya kan. Nah, udah berhasil udah. Nah, makanya harus
selalu diwanti-wanti jagain adik. Ya udah, jadi kayak gitu. Emang saya security apa gitu kan? Oke. Sempet kayak gitu. Jadi Ya. ya udah. Ya ampun. Sampai sekarang pun kadang-kadang saya suka merasa iri juga masih. Sampai sekarang ya? Sedikit ya, sedikit. Tapi kan karena udah tahu firman Tuhan jadi nggak boleh. Ya udah. Berpikir baik aja sekarang. Ya. Berarti Ibu Rita melihat ya kejadian-kejadian papa mama ribut di rumah. Iya, ribut terus. Itu cekcok hampir setiap hari berarti ya. Iya, cekcoknya ya masalah keuangan aja sih sebenarnya, karena nggak cukup. Karena kan papa hanya seorang driver mikrolet. Oh, mikrolet. Iya, Kalau mama? mama kan penjahit baju. Oke, ya mungkin kadang ada kadang enggak gitu Iya, ya. Jadi masalah keuangan berantem seperti Iya. itu. Kesulitannya di keuangan sih. Ya, dan mengenai anak laki-laki itu. Iya. Loh, kan bisa anak ketiga kayak gitu loh. Enggak. Nggak mau, karena kan mama ngelahirin saya secara operasi sesar kan. Adik saya juga sesar. Jadi kalau sesar lagi nggak bisa. Oh, itu sesar ya? Kalau sesar itu ketiga kali nggak bisa? Nggak boleh kalau zaman dulu operasi. Oh, batasnya oke. sampai 2 aja. Nggak bisa sampai 3. Kalau sekarang sih bisa 3, bisa 4. Oh, baik zaman Iya. itu ya. Kalau zaman itu nggak bisa. Oke. Nggak cukup. Ya ampun. Tapi sempet ada KDRT nggak seperti itu? Papa mukul mama. Nggak ada. Ya. Nggak ada sih. Terus gimana kondisinya sepeninggal mama? Ya, sepeninggal mama saya tinggal sama papa, sama adik. Sempet juga sih, ya sempet waktu udah ketemu mama sempet ditakut-takutin juga gitu kan. Kan zaman dulu juga kan ada yang ayah perkosa anaknya. Oh iya. Jadi takut ya? Sempet gitu kan. Karena cuman berdua sama adik ya di sama rumah. adik. Jadi akhirnya papa bawa adik saya tinggal di luar gitu. Jadi saya Buat apa? maksudnya pergi ke rumah orang tuanya. Oh ya. Tinggal di situ berdua sama adik saya. Sedangkan saya ya tinggal sama saudara saya. Jadi rumah yang saya tinggalin di daerah Jakarta Pusat itu disewain ke orang. Oh, jadi ke rumah keluarga ini jatuhnya ya jadinya. Bukan, rumah sewa juga sih. Oh. Rumah sewa. Baik. Dan akhirnya terpisah dari papa dan mama. Iya, saya pisah. Berarti waktu papa menikah lagi itu berarti papa menikah juga saya nggak tahu. Tahu udah nikah. Emang ada gereja yang memberkati? Saya nggak tahu juga diberkati apa enggak, karena kan belum Kristen. Oh, keluarga besar belum. Oh, jadi belum Kristen. Jadi berarti pisah-pisah ya, memang bukan Kristen gitu ya. Jadi ya udah pergi aja gitu mama ya. Iya. Oh, bukan Kristen. Lah, ini berarti ada pengalaman pribadi berjumpa dengan Tuhan ini gimana? Itu di tahun 97. 97. Jadi kedua orang tua mama udah nggak ada. Iya. Baru mama percaya sama Tuhan Yesus. Oh, mama dulu. Mama. Jadi saya ikutan gitu. Oh. Jadi biar ada temennya dibaptis gitu. Oh, jadi dibaptis bareng mama. Iya, bareng tahun 97 itu. Berarti ibu hanya ikutan aja sebenarnya ya, belum ikutan. punya pengalaman pribadi. Belum. Adek gimana statusnya pada waktu itu? Adik di panti asuhan. Loh? Iya, di panti asuhan dia. Kenapa nggak dirawat sama keluarga? Nggak ada yang, mama juga nggak sempat ngurus gitu kan, sibuk sama kerjaan. Papa dari keluarga papa gitu atau dari keluarga mama? Enggak. Jadi masih di panti asuhan dari SD sampai dia lulus sampai SMA. Selama itu di panti asuhan. Iya. Tapi papa tetap bayarin dong. Papa bayarin, saya juga karena papa udah nikah kan sama perempuan lain. Jadi saya setiap bulan itu pasti ke rumah papa. Minta uang. Ya, minta untuk uang. adik gitu ya. Oke. Tapi saya nakal, saya suka pakai. Oke. Gitu. Pakai semuanya pas sebagian. Nggak tentu, tergantung kebutuhan. Oke. Kadang suka sampai habis gitu. Jadi Ya nggak kasih ke ampun. adik. Itulah saya tuh. Iya. Zaman dulu tuh. Oke. Berarti punya saudara tiri berarti ya? Punya satu laki-laki. Satu ya? Oke. Dan kalau adik kan
tidak ikut dibaptis pada waktu itu ya? Enggak, belum. Terus adik juga sudah menerima Tuhan? Belum ya, Kristen KTP aja sih. Belum dibaptis. Oke. Tapi sekarang udah belum. Belum. Oh, berarti yang percaya aja. Jadi yang benar-benar dibaptis saya itu sama mama aja. Oke, baik. Iya. Dan semakin bertumbuh remaja, dewasa, ibu kuliah. Nggak sempat kuliah. Sebenarnya pengen banget kuliah karena kan saya sekolah terakhir itu sekolah tata boga ya, masak-masak. Jadi kalau kuliah kan harus ambil perhotelan kayak gitu. Iya, perhotelan. Ya, nggak ada biaya. Jadi saya langsung kerja. Langsung kerja aja ya pada waktu itu. Iya, langsung kerja. Dan ya sebagai yang seorang perempuan yang bertumbuh remaja, dewasa, berarti sudah mulai jatuh cinta. Iya, pernah. Itu waktu saya kerja di sekitar Jakarta Barat lah. Mama sempat kerja di hotel, saya di toko kunci. Nah, di situ saya baru ketemu pertama kalinya. Oh, pertama kali seorang laki-laki. Iya. Dikenalin atau gimana? Enggak, itu kenal sendiri karena kan dia satu kerjaan sama mama saya. Oh, dia jadi housekeeping. Jadi housekeeping. Oke. Dan akhirnya menjalin hubungan. Ya. Itu yang pertama kali ya? Ya. Disitulah awalnya jadi hidup nggak kudus. Di situ awalnya. Oh, ini maksudnya pacarannya tidak jaga kekudusan? Iya, nggak jaga kekudusan. Oke. Selama 9 tahun ya saya sama dia. Satu rumah? Nggak satu rumah, pokoknya kalau ketemu ya kayak gitu. Oke, selama 9 tahun. Putus nyambung, tapi selalu tidak kudus ngelakuin hidupnya. Tapi ibu tidak merasa berdosa pada saat itu karena kan itu kan sebenarnya dosa ya kalau secara Kristen ya. Iya, saya tahu sih dosa. Saya juga tahu larangan-larangan Tuhan. Iya. Tapi ya itu saya masih ngelakuin hal-hal yang nggak baik gitu kan. Iya. Karena saya yakin gini, yang orang yang pertama saya pacarin, iya. Kan, pasti bisa jadi suami saya. Oh, gitu. Oke. Ternyata Jadi enggak kayak gitu. Oke, ya, dan akhirnya berpisah juga. Iya, berpisah juga. Teman saya juga udah bilang, kok lu yakin banget gitu. Sempet ada yang saya curhatin sampai dalam gitu kan. Iya. Kok lu yakin banget sampai kayak gitu. Iya. Iya, yakin lah. Tapi kalau kenapa-napa nggak jadi gimana? Udahlah jangan ngomong kayak gitu, saya sempat bilang gitu. Iya. Sempat takut juga sih, tapi ya akhirnya terjadi juga kayak gitu. Ya ampun. Mama tahu hubungan ini? Tahu sih, cuma ya dari pihak laki-laki dan dari orangnya juga nggak bisa bertanggung jawab. Jadi mau maksa gimana ya? Iya, saya sempat hamil juga dari dia. Loh, berarti ada anak? Iya, tapi karena dia nggak mau bertanggung jawab, kita kan harus jaga nama keluarga. Jadi mama minta saya gugurin. Oh, digugurin? Jadi digugurin. Sedih sih sebenarnya perjalanan hidupnya. Kalau di sinetron juga panjang. Iya. Detil-detilnya. Apa yang membuat berani dulu melakukan itu? Karena itu pengaruh dari teman pertama. Oh, dari teman. Jadi saya coba-coba gitu kan. Iya. Nikmat, ada rasa nikmat kayak gitu. Jadi keterusan sampai hamil gitu. Iya, sempet waktu jalanin hubungan intim tuh nggak sampai pecah gitu kan. Iya. Keperawanannya. Iya. Terus satu hari pecah, saya sempet takut tuh. Takutnya nggak jadi gitu kan. Terus dia masih yakinin. Nggak usah takut. Saya pasti tanggung jawab. Jadi dari situ saya yakin, tapi akhirnya enggak. Namanya laki-laki. Iya, saya dulu polos lugu gitu kan. Iya. Gampang dibohongin. Iya, ampun. Oke. Dan gimana dulu cara gugurinnya? Pakai obat, saya beli obat. Ampun. Kasih obat yang kecil-kecil, jadi sekali minum 3 tuh langsung mulusnya minta ampun. Mulusnya melebihi kita mau BAB ya. Iya. Itu sekali minum atau beberapa hari? Sekali minum.
Oh, itu sekali minum Sekali langsung minum. hancur gitu. Langsung muter itu malam. Itu dari dokter. Enggak, saya nggak berani. Enggak, Kalau obat itu dari apa? Dari siapa yang Dari- rekomendasiin? nggak ada yang rekomendasiin, pokoknya nanya aja saya. Nggak tahu, pokoknya langsung ke apotek nanya. Dikasih. Iya, waktu itu mah dikasih. Maksudnya saya mau gugurin nih gitu. Mm-mm. Di apotek dijual. Mm-mm. Wah, itu Iya. baru tahu nih. Ya ampun. Dan akhirnya gimana itu? Mulus, akhirnya besok paginya itu juga masih terasa mulus-mulus banget gitu, sampai pas saya mau pergi kerja, udah sampai di tempat kerja, aduh nggak tahan itu, saya langsung Iya. ke toilet. Oke. Mm-mm. Disitulah. Langsung keluar semua di situ. Terus di situ langsung aduh, saya minta ampun sama Tuhan gitu kan, karena saya buang darah daging saya sendiri itu kan, terus saya juga nggak kubur ya kan, jadi ya itu saya merasa bersalah banget, sampai pernah ya kan, saya dulu kerja di klinik. Iya. Jadi kalau ada majalah membahas masalah itu aborsi, Hmm. saya tuh selalu keingetan gitu. Iya. Kayak bersalah banget, kayak seumur hidup lah saya masih bersalah sampai sekarang. Iya. Kalau ingat itu, aduh. Jadi Dosa- dibuang ke dosa toilet juga. aja seperti itu ya. Iya, Aduh. Oke. karena nggak tahan, jadi udah langsung ke sana. Iya. Kenapa tidak bertanggung jawab? Apa alasannya? Alasannya karena dia kerjanya belum bagus, penghasilannya juga belum bagus, kerjaannya kan cuma housekeeping kayak gitu. Housekeeping. Oke. Dan ini mama tahu ya? Tahu, jadi mama juga mau maksa gimana, orangnya juga nggak mau gitu, mau maksa gimana. Papa tahu. Papa nggak tahu, papa kan udah nikah sama orang Jadi lain. udah nggak ngerti lah, udah nggak tahu, Enggak. nggak tahu tentang Nggak tahu tentang anak. saya. Aduh. Nggak tahu. Kayak urusan saya itu. Baik. Oke. Bagaimana selanjutnya setelah udah berakhir dengan dia, jalan lagi dengan yang baru berarti? Sempet dikenalin sama teman saya. Mm-mm. Tapi saya sempat nolak Iya. Oh, karena saya masih berharap sama, masih berharap gitu. masih sayang. Apa yang membuat ibu sayang dengan laki-laki model begitu? Gak tahu juga saya tuh, ya mungkin karena Housekeeping, kita bukan mau merendahkan. iya. Tetapi artinya tuh kalau ibu jatuh cinta sama yang lebih keuangan lebih bagus, pekerjaan lebih bagus, mungkin iya. Ada jabatan ini housekeeping gitu ya. Gak tahu juga saya pada saat itu. Oke. Pokoknya sayang aja. Dan ibu tolak akhirnya yang baru nih. Saya sempat tolak, terus kata teman saya, lu ngapain sih nungguin dia gitu. Nah, gitu kan. Iya, ngapain? Kenalan aja dulu, masalah jadi atau enggak Iya. itu urusan nanti. Iya. Jadi pikir lagi, ya udah deh, nggak apa-apa deh, kenalin. Jalan. Udah, Oke. kenalin. Udah, itu sebenarnya saya udah keluar dari klinik ya. Iya, Dari kerjaan sana. itu Nah, ya. dia masuk situ. Jadi kenapa teman saya kenalin ke saya seperti itu. Udah, akhirnya saya sempat jalan beberapa kali, terus di bulan Maret itu dia mau nggak kata gitu, maksudnya jadi istrinya dia. Iya. Serius gitu kan. Oh. Lu serius gitu kan. Iya. Serius kata gitu. Dan akhirnya jalan. Iya, akhirnya jalan. Terus di bulan Maret dia minta saya untuk bersanding sama dia gitu. Oh. Jadi Tapi- berapa bulan tuh? Hanya berapa bulan ya 3 jalannya? bulan sih. Tapi sebelum nikah itu sebenarnya rencana nikah di September 2005. Tapi karena saya kecelakaan gitu kan. Oh, kecelakaan apa, motor? Bukan, sempat keguguran. Hah? Sempat keguguran. Saya Jadi ini sebelum menikah nih? sebelum nikah. Karena udah terbiasa gitu sama yang pertama. Oh, hidup nggak kudus. Oh, jadi kebawa Jadi terus. sama dia juga. Juga. Sempat hamil karena saya waktu itu ngekosnya di kamar atas, turun naik Iya. jadi keguguran, jadi sempat Oke. dikuret ya kan. Iya. Nah, setelah dari kuret baru
kita berunding nih sama mama juga. Mama juga tahu sih semuanya gitu. Akhirnya ya dimajuin bulan Mei. Akhirnya kita nikah bulan Mei. Jadi sebenarnya dia bertanggung jawab atas kehamilan itu ya? Iya, sebenarnya bertanggung jawab. Mama juga tahu ya? Tahu. Cuman memang sayangnya keguguran. Iya, keguguran. Dan akhirnya dimajuin tanggal pernikahan. Iya, majuin jadi 28 Mei kita nikah. Berarti nggak ada bimbingan pranikah? Bimbingan juga, bimbingan dulu. Iya, berapa lama? 3 bulan. Pada saat itu juga langsung jadinya. 3 bulan 3 bulan bimbingan? Iya. Oke. Jadi langsung bulan Mei kita nikah. Terus ya udah kayak gitu nikah 1 bulan. Iya. Akhirnya saya hamil lagi. Oke. Hamil lagi. Iya. Terus di bulan Februari saya melahirkan. Di Februari. Tapi di bulan Januari itu saya sempat di rumah sakit ya. Di rumah sakit. Karena kan saya lemes gitu, terus sering capek gitu. Iya. Pokoknya hamilnya ini nggak baik gitu. Jadi suruh bed rest. Jadi akhirnya masuk itu di tahun 2006 ya. Iya. Di tahun 2006. Tapi apa yang membuat ibu mau jadi istri bapak? Karena status saya kan. Iya. Iya. Tapi dia menerima pada waktu itu. Menerima. Jadi semua ibu ceritain. Saya ceritain semuanya. Pernah menggugurkan juga ceritain semuanya. Dia menerima. Terima. Jadi atas dasar status itu ibu ya udahlah mumpung ada yang mau gitu. Iya. Saya juga nggak cinta sebenarnya. Dasarnya nggak cinta. Itu karena saya buat nutupin status saya. Supaya dapat status yang baik gitu. Jadi sebenarnya nggak ada rasa sayang. Nggak ada, di awal nggak ada. Oke, dan akhirnya padahal dia baik banget. Setelah nikah kan masih terus antar jemput saya kerja ya kan. Berarti sejak pacaran diantar jemput juga sampai nikah pun. Iya. Baik, oke. Dan akhirnya melahirkan anak pertama. Iya, lahir anak pertama. Dokter bilang katupnya belum tumbuh yang satu gitu, buat keluar masuk makanannya. Oke. Jadi sebenarnya harus tunggu lagi gitu kan, dapat suntikan lagi. Tapi masih nggak tumbuh juga. Jadi kata dokter, oke deh kita udah, apalagi saya udah ngerasain kontraksi terus gitu kan. Memang dia udah mau keluar gitu. Iya. Jadi kata dokter, ya udah kita operasi aja ya, di tanggal 2 udah siap. Jadi sesar jadinya. Jadinya sesar. Nah begitu sesar, dianya masuk inkubator langsung. Karena kan prematur. Berapa bulan? 8 ya keluar ya. Oke. Jadi di inkubator saya juga masih dirawat di situ. Iya. Tapi saya pulang duluan gitu kan. Saya pulang duluan, anak saya masih di rumah sakit. Iya. Gitu kan. Kurang lebih sekitar 16 hari lah di rumah sakit. Hari ya. Rumah sakit ya. Terus saya datang nengokin gitu kan, nangis terus karena kan setiap hari tuh harus disuntik tuh semuanya. Jadi dia kejar. Jadi saya cuma bilang sama Tuhan, ya Tuhan kasihan gitu. Saya juga nggak tega kalau nangis terus, kalau biru sama juga nggak bisa karena dokter udah bilang gitu kan. Kalau hidup juga percuma kan gitu. Dia nggak boleh nangis kenceng, nggak boleh capek. Gitu. Iya. Ya udah akhirnya saya bilang, kalau Tuhan sayang gitu. Iya. Kalau memang mau diambil, saya juga lihatnya nggak tega, kasihan gitu. Jadi sempat dibawa pulang juga, tinggal sebentar sama saya. Pas saya lagi syukuran kayak gitu. Memang sih anak saya di kamar gitu sendiri, nggak ada yang jagain, karena tidur. Akhirnya nggak lama dia nangis, saya masuk, terus dia kayak kesel gitu, akhirnya kita langsung bawa lagi ke rumah sakit. Tapi dalam perjalanan dia nggak kuat, dia udah meninggal. Itu dalam perjalanan. Meninggal di jalan. Dan terpukul bersama dengan suami.
Terpukul lah, apalagi bagi dia kan anak pertama. Kalau saya kan boleh dibilang anak ketiga ya kan. Iya, anak ketiga anak ya. ketiga. Iya. Itu. Jadi Laki-laki? perempuan. Perempuan. Oke. Perempuan. Kecewa sama Tuhan? Sempet kecewa. Ya, sempet marah sama Tuhan. Kok kayak gini gitu loh. Dikasih anak tapi diambil lagi gitu. Sedangkan mantan saya yang udah ninggalin saya, udah nyakitin saya, dia dikasih anak 2 normal. Oke. Saya sempat kecewa, nggak adil gitu. Iya. Merasa nggak adil. Tapi ya mau gimana lagi ya, saya ya harus terus berjalan gitu. Dan akhirnya saya cutinya juga belum sampai habis cuti, saya udah langsung masuk kerja lagi. Wah, cepat sekali. Iya. Bisa pada saat itu, kuat pada saat itu. Iya, harus kuat. Habis kalau saya habisin cutinya kan nggak ada ngerawat bayinya juga. Iya. Buat apa gitu kan? Iya. Jadi ya udah saya langsung kerja aja. Nah, suami juga kerja, Iya. masih terus antar jemput gitu kan. Iya. Nah, setelah anak meninggal, udah nggak tahu kenapa tiba-tiba dia kambuh tuh. Nah, Kambuh apa? sakitnya dia gitu. Oh, berarti ada sakit bawaan. Saya juga baru tahu sih ya pas dia udah pas nikah itu saya juga belum tahu kalau dia itu pemakai narkoba. Wah, nggak tahu dari kenalan tuh nggak tahu kalau dia pemakai. jadi pacaran yang ibu lihat adalah dia baik. Dia baik aja gitu. Berarti sejak pacaran dia udah make. Sejak pacaran menurut dia sih dia lagi stop, pengen berhenti gitu. Oke. Nggak mau pakai suntikan berarti lagi. waktu pacaran udah ngasih tahu sebenarnya? Belum kasih tahu. Setelah nikah ngasih tahu? Setelah nikah pas dia menggigil tuh. Oh. Sempat menggigil tuh pas udah pakai. Menggigil pas kapan nih? Ini situasinya lagi apa nih? Pas mau nikah. Pas mau nikah menggigil? Menggigil itu. Ini mau diberkati? Pas mau pemberkatan. Menggigil? Dia menggigil. Terus saya bilang, kenapa? Gitu kan. Udah ke dokter dulu deh, ke dokter. Dokter langsung dapat suntikan. Udah dia langsung segar lagi. Nah, setelah itu baru dia cerita. Setelah pemberkatan? Setelah pemberkatan dia baru cerita lah, pokoknya udah selesai nikah gitu. Dia cerita bahwa dia pemakai. Tapi dalam tahap pemberhentian, udah stop gitu. Dulunya memang pemakai. Waduh, ibu gimana? Jadi ya udah terlanjur mau diapain gitu kan. Jadi ya udah mau sedih juga, ya mau gimana, ya udah saya cuma itu aja sih, cuma buat dapat status aja intinya saya. Oke. Dan selama menikah make nggak? Enggak, dia nggak pernah make. Tapi kok bisa penyakitnya kambuh? Menggigil lagi? Iya, karena kan itu kalau menggigil harus suntik gitu kan. Jadi kita langsung sempat masuk rumah sakit juga dia ke Tarakan. Ke Cipto. Berarti efek dari dia make itu menghancurkan tubuhnya ya? Jadi pelan-pelan menggerogoti itu. Oke. Jadi sempat dirawat juga di Cipto tuh. Di Cipto mungkin sekitar hampir 1 bulan kali ya. Saya juga pulang pergi ke kantor juga langsung ke rumah sakit, tidur di rumah sakit. Iya. Gitu. Waduh. Dan bagaimana? Dokter bilang apa? Dokter sih cuma bilang nggak usah khawatir gitu doang. Sempet dia ngelindur gitu kan, maksudnya dia panggil saya Ri kan. Iya. Ri, ayo deh ikut gue, kata gitu. Memang udah ngantur gitu ngomongnya, tapi dokter bilang nggak usah khawatir kayak gitu kan. Ya udah saya tenang aja. Cuma saya berdoa gini, Tuhan, itu kan tahun 2007 ya kejadiannya. Jadi saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan, tolong dong jangan diambil, saya bilang gitu. Iya. Kan baru anak diambil. Iya, baru suami lagi gitu ya. Suami, Iya. Udah akhirnya saya cuma bilang kayak gitu aja sama Tuhan. Kasih kesempatan lah sekali lagi, saya bilang gitu. Iya. Dia sempat bilang, ayo Ri ikut saya. Ayo ikut kemana, saya bilang gitu. Nah, saya belum selesai, saya bilang gitu. Terus banyak dari teman-teman dia juga belum selesai, udah nggak usah ngajak-ngajak katanya. Udah
Udah dari situ akhirnya sembuh tuh. Oh, Saya sembuh. juga nggak tahu ya, tiba-tiba puji sembuh, Tuhan. boleh pulang. Iya. Boleh pulang udah terus dia masih dari pulang rumah sakit itu istirahat sebentar, Iya. terus nggak lama dia masuk kerja lagi. Akhirnya dia masuk kerja berapa bulan, terus dia bilang saya berhenti aja ya. Ya udah nggak apa-apa deh kalau memang udah nggak mau kerja, saya masih kerja gitu kan. Iya. Udah tuh akhirnya dia nggak kerja, dia cuma antar jemput saya aja. Kayak gitu, kayak ojek deh. Iya. Oke. Nah, Kenapa? Karena sakitnya itu nggak kuat lagi untuk bekerja. Nggak kuat. Oke. Ya udah di rumah aja gitu dia. Paling nongkrong. Nah pas nongkrong itu teman dia kan berteman juga sama saya, dia bilang ke saya, itu kayaknya pakai lagi tuh katanya gitu. Jadi dari situ ya udah sempet masuk lagi ke rumah sakit. Tapi sebelum masuk rumah sakit itu dia sempet ngerasain lidah dia makan gitu, nggak ada rasa. Nggak ada rasanya. Dia sempet kenapa ya gue makan nggak ada rasa. Ya udah coba deh ke dokter lagi, saya bilang gitu kan. Nggak usah dulu, biarin aja kata dia gitu. Dia masih bertahan tuh. Bertahan ya. Ya udah akhirnya nggak kuat juga. Ya udah masuk rumah sakit lagi, dirawat lagi, tapi dirawat di Gatot Subroto terakhir tuh. Terakhir meninggalnya di situ. Oh, akhirnya meninggal. Akhirnya meninggalnya di situ. Tidak tertolong lagi. Enggak. Dokter bilang apa? Udah nggak bisa lagi ditolong. Tapi kalau orang mau meninggal itu memang sih terakhirnya itu seger ya. Saya pikir sembuh gitu kan. Dia mau makan gitu kan. Juga dia nggak ada minta maaf sama saya, nggak ada ngomong apa-apa ke saya, nggak ada pesan apa-apa. Udah begitu aja pergi. Wah. Itu bulan Desember. Anak meninggal, suami pun meninggal. Dan bagaimana menjalani kehidupan berikutnya? Ya berat sih sebenarnya. Tapi kan nggak sayang sebenarnya kan? Tapi udah mulai. Pas mau mulai. Pas dia sakit yang masuk rumah sakit pertama tuh, Cipto, itu saya udah merasa, aduh kasihan gitu kan. Udah mulai timbul rasa sayang. Iya sayang, kasihan kayak gitu. Jadi berarti total berapa tahun bersama dengan suami? 2. Hanya 2 tahun 2 ya? tahun. Baik. Dan kalau secara, ya gimana? Waktu itu saya sempat bingung juga sih, maksudnya pas udah dia almarhum gitu. Saya mau kemana gitu kan? Mau tinggal di mana? Kan saya kan sebelumnya tinggal sama mertua juga. Walaupun ngontrak gitu kan. Sama mertua tapi. Sama mertua. Iya. Jadi suami udah pergi nih gitu kan? Iya. Nggak mungkin berdua gitu ya? Dan akhirnya ya pisah dengan mertua? Iya. Akhirnya saya kembali ke mama. Oh, kembali ke mama. Iya. Kembali. Ya, oke. Mertua nggak ada masalah pada saat itu? Iya, ada masalah ya pasti ada sih. Pasti ada lah, namanya mantu sama mertua pasti ada. Enggak, ini kan ibu harus memutuskan kembali ke mama nih. Masalah nggak dengan mertua pada saat itu? Aduh, kok aku ditinggal gitu? Enggak sih, dia bilang nggak masalah kalau memang mau kembali. Karena kan saya udah nggak ada anak, jadi dia juga kasih. Ya ampun, oke. Ya, kalau secara Kristen berarti bisa menikah kembali. Iya. Berarti menjalin hubungan dengan yang lain, membuka hati untuk yang lain. Iya, sempet sih beberapa kali gitu kan. Dan terakhir yaitu sama seorang evangelis. Nah, saya pikir itu terakhir ya. Oh, berarti sempat membangun hubungan beberapa kali gitu sama orang-orang gitu ya, karena mana yang cocok nih gitu ya. Suami meninggal ketika ibu umur? 33 juga. Kan kita seumuran. Sama-sama tahun 70. Jadi suami meninggal umur 33, ibu 30, memang seumuran.
Cuma beda bulan aja, beda bulan. dia bulan September, saya Oktober. Iya, menikah lagi masih 33 kan gitu kan. Dan terakhir sama Evangelis. Iya, saya pikir itu yang terakhir ya. Kenapa pikir? Karena Evangelis gitu ya. Oh, ini kan hamba Tuhan, dekat Tuhan, takut Tuhan gitu. Tapi ya jangan percaya juga lah sama Evangelis ya. Oh, emang kenapa? Ya nggak bener juga, ternyata namanya masih manusia juga ya. Jadi ya. Oke. Saya sempat kecewa juga karena dia mau ninggalin saya juga. Dia kirim pesannya ngomongnya kasar, kata-katanya kasar. Ya supaya saya nggak mau lagi sama dia. Padahal saya suka mikir gini, salah saya apa gitu ya sama dia. Tapi ya itulah saya. Yeah. Jadi ya udah, saya ikhlasin aja deh. Dia mungkin memang harus sama orang lain. Iya. Kan menurut dia dijodohin sama orang tuanya. Oke. Ya udah saya. Berapa lama jalan sama dia? Hampir 3 tahun. 3 tahun. Iya. Hampir 3 tahun. Jaga kekudusan? Enggak, tetap hidup dalam dosa. Iya. Kenapa ya? Karena memang udah terbiasa dari awal ya, tidak jaga kekudusan, jadi memang. Iya, dari awal. Jadi kebawa terus ya. Berarti sama terus. Yang sebelum Evangelis ini juga berarti ibu jatuh juga berarti. Jatuh. Jadi banyak dosanya saya sebenarnya nih. Ya, tapi saya tetap bertobat ya, sampai sekarang juga bertobat gitu. Dan saya benar-benar udah nggak ngelakuin lagi dari mulai tahun 2017 itu saya udah nggak lagi. Dari 2017 ya. Sudahlah itu. Iya. Udah merusak, menghancurkan ya. Iya. Ya. Dan bagaimana kehidupan bersama dengan mama saat ini? Saat ini mama juga dalam keadaan sakit ya. Umur berapa? 75 tahun. Wow. Udah nggak bisa jalan kan? Iya. Ya itu awal-awal saya jaga mama ya, semua yang pernah terjadi gitu, saya limpahin semua ke mama. Saya marah-marah. Oh iya. Saya selalu ungkit-ungkit masa lalu. Iya, selalu ungkit gitu. Ini karena mama nih gitu ya. Karena boleh dibilang yang ngerusak hidup saya bukan saya sendiri gitu. Iya. Dari pacar saya, dari mama juga gitu kan. Iya. Jadi, sampai nggak jaga kekudusan. Tapi saya pikir lagi, saya nggak boleh nyalain orang juga, karena dasarnya memang dari diri saya sendiri juga yang salah. Kembali lagi ke diri saya gitu. Jadi saya yang harus benar-benar memperbaiki diri. Ya. Tapi ini benar-benar tinggal berdua sama mama ya? Iya. Adik kan di Lampung. Sudah berkeluarga? Sudah punya anak 3. Tapi puji Tuhan, maksudnya dapat adik ipar yang masih baik lah gitu ya. Masih mau ada perhatian. Ada ipar ya? Iya. Wow. Ya. Walaupun mukanya sangar gitu. Iya. Tapi baik, hatinya baik. Iya. Ya. Dan sampai sekarang masih ada keinginan untuk menikah? Sampai sekarang sih masih ada ya. Iya. Ya intinya buat tukar pendapat, terus misalkan saya pergi gitu ada yang nemenin gitu, buat jalan-jalan, ada temennya. Berarti sebenarnya buka hati ya? Iya, buka hati, cuma ya gitu. Kadang kenalan, jujur aja sih, kenalan saya selalu dapet yang lebih muda, jauh lebih muda. Saya Evangelis ini juga beda 10 tahun sama saya. Oh, beda 10 tahun. Oke, yang sebelum-sebelumnya juga lebih muda. Kalau yang pertama beda 1 tahun. Kalau sama sebelum-sebelumnya iya juga. Iya. Selalu beda, lebih muda. Dapatnya lebih muda. Tapi mereka tahu. Tahu. Mungkin suka yang lebih tua, mungkin. Mungkin ya. Ya, karena kan laki-laki berbeda-beda ya. Ada yang memang cari yang lebih tua. Ya, masing-masing laki-laki berbeda-beda. Oke. Kadang-kadang nemu saya seret, dianya nggak seret. Dianya seret, sayanya nggak suka. Jadi belum ketemu lagi. Tapi harus Kristen. Ya, tapi pernah yang beda iman? Pernah? Beda iman pernah sih. Pernah beda iman. Ya. Tapi boleh dibilang ya, kalau sama beda iman
kenapa bisa lebih mengerti gitu ya, lebih bisa ngertiin gitu jalan Daripada yang seiman. Yang seiman kayaknya nggak ngerti-ngerti. Ya, nggak nggak nyambung kayaknya kalau Kayaknya ngomong gitu ya. Heeh. Yang seiman, yang beda iman kayaknya asik gitu ya Bu ya. Iya, itulah mungkin nggak tahu juga deh. Tapi ya saya nggak mau gitu kan, karena kan nggak boleh ya kan. Ya. Ah, Tapi ini kalau Ibu tidak berhentikan dosa percabulan ini bisa bahaya loh. udah saya udah Iya. berhenti, saya udah minta ampun. Iya. Makanya kemarin tuh sempet yang Bapak Natalan, Iya. ya itu sangat tertegur juga sih Bapak khotbahnya ya kan. Iya, tentang apa yang menegur Yang Ibu? ya kita harus upgrade diri, Iya. maksudnya jangan melakukan hal-hal yang itu aja gitu, harus Iya. Iya. bangkit gitu. Bangkit, jangan di situ-situ terus. Hmm, Jangan narkoba terus, jangan cabul terus, Iya. jangan berzina terus. iya Kita harus upgrade. Iya, karena kalau kita tidak upgrade, iya Pak, yang lain udah maju loh. Masa kita nggak maju-maju gitu ya kan? iya Yang lain udah makin deket sama Tuhan. Masa kita masih bermain dalam area setan terus kan gitu iya kan? benar. Harus upgrade diri. Komputer aja harus upgrade. Kalau mau lebih berfungsi lebih baik lagi, harus upgrade ya kan? Harus terjadi peningkatan. Iya. Cuman memang harus bayar harga. Iya, memang susah-susah gampang ya kalau ikut Tuhan Yesus. Susah-susah gampang. Apalagi di zaman sekarang, dosa percabulan, perzinahan hal yang biasa. Iya sekarang. Pacaran, Hmm, nginep di hotel, check in, itu hal biasa hmm. di zaman sekarang. Gitu loh. Tapi Iya, bagi kita anak-anak Tuhan nggak bisa. Kekudusan harga mati, bener, gitu. nggak boleh. Pikirkan keturunan kita. Kenapa? Karena kalau kita jatuh dalam dosa itu, jangan pernah salahkan anak kita nanti one day dia jatuh di situ. Karena apa? Kan kita yang menurunkan Iya benar, dosa itu ke dia. Kan buah tidak akan jatuh terlalu jauh dari, pohonnya. pasti deket jatuhnya. Iya, Gitu kan? Pasti deket. Gitu. Jadi dosa itu pun apa yang kita lakukan itu berpengaruh kepada anak-anak. Contoh, kita bercerai, anak kita berpotensi iya. besar untuk bercerai. Gitu loh. Kita menikah yang kedua kali pasca perceraian, anak kita pun berpotensi besar melakukan hal yang sama. Kita narkoba, kita cabul, kita judi dan lain-lain, anak kita berpotensi mewarisi itu. Makanya buat semua Bapak Ibu, teman-teman dimanapun kalian berada, perhatikan ya hidup masing-masing. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan berpengaruh kepada keturunan. Gitu ya. Jadi aku berdoa untuk Ibu Rita benar-benar menyerahkan hidup total kepada Tuhan. Jangan lakukan lagi karena apa ya? Kita tidak tahu kapan Tuhan panggil. Iya benar. Iya kan? Nggak tahu. Bisa saja apa ya? Pertemuan terakhir kita. Tiba-tiba Ibu dipanggil oleh Tuhan atau aku dipanggil oleh Tuhan. Bisa saja di pertemuan terakhir kita. Siap nggak kita dalam kondisi ready nggak gitu? Kalau kita masih dalam kondisi belum bertobat, aduh. Iya sekarang mah udah Pak. Iya. Waduh jangan Udah ya. nggak mau lagi kayak gitu, karena ya penyesalan diri sendiri juga, terus ngerusak diri juga. Iya ngerusak diri Traumanya semuanya. itu dalam Iya. traumanya. Iya kan pernah melakukan ini itu. Jadi memang sangat menghancurkan sekali sebenarnya gitu ya. Ya aduh, giliran ada anak meninggal gitu Iya kan. itu mungkin konsekuensi yang saya harus Konsekuensi. terima. Iya. Karena pernah menghilangkan nyawa orang juga gitu, artinya anak sendiri gitu ya, dengan sengaja gitu. Jadi memang apa ya, kalau kita melakukan dosa tidak ada berkat Tuhan. Iya. Ada aja musibah, ada aja persoalan. Iya. Belum selesai masalah satu udah ada masalah yang kedua. Ya ampun, dan buang semua yang berbau kepahitan. Kepahitan kepada saya orang terus tua. mengampuni. Sampai sekarang pun saya selalu doa untuk mengampuni orang-orang yang pernah nyakitin saya. Iya. Terus jadi emang bener sih kalau kita ngampunin ada kelegaan. Terus aja deh. Iya. Karena itulah jalan di mana apa ya, pintu berkat Tuhan itu terbuka. Iya. Ya. Aku berdoa agar Ibu Rita dipulihkan sempurna oleh Tuhan. Amin. Terima kasih. Dipertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Iya. Ya. Dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Jadi
harus jaga kekudusan. Iya. Ya, siapapun nanti yang Tuhan berikan selama menjalin masa-masa penjajakan atau saling mengenal terus sebelum menikah, harus benar-benar pastikan dia takut Tuhan. Iya. Ya, takut Tuhan, cinta Tuhan. Mungkin gini kali ya Pak, mungkin karena saya anak dari broken home gitu kan. Jadi saya kalau ada orang yang perhatiin terus ngarahin yang baik, itu saya langsung langsung kayaknya ini nih boleh nih gitu kan, kayak gitu jadinya, jadi jatuhnya dalam dosa terus gitu. Iya, karena tidak ada, karena kurang kasih sayang itu dari papa khususnya ya. Iya. Kurang itu, jadi siapapun yang memberikan perhatian, wah boleh nih. Gitu. Aduh, kok nyaman gitu. Nih gitu kan. Iya, saya ngerasa kayak gitu. Jadi ya aduh, dosa lagi saya sadar gitu. Jadi saya mikir-mikir kalau sekarang ini gitu ya, karena udah tahu kebenaran, kok saya kayak orang fasik gitu loh. Tahu tapi masih jalan dosa terus gitu. Iya. Makanya sekarang aduh udah dah, saya stop, benar-benar stop gitu. Wow, iya. Puji Tuhan Ibu. Iya. Ibu sudah kalaupun Tuhan nggak memberi gitu ya saya terima gitu, apapun yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya, ya saya terima aja. Nggak apa-apa ya. Seandainya Tuhan nggak berikan nih, gitu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, sudah siap hidup sendiri ya. Iya, itu yang terbaik mungkin menurut Tuhan ya kan. Jadi one day Mama dipanggil oleh Tuhan, berarti Ibu tinggal sendiri. Iya. Kadang dengar omongan orang sih suka jadi kepikiran ya. Iya. Ntar Mama lu udah nggak ada gimana gitu kan. Ya saya sih cuma jawab, saya percaya Tuhan Yesus saja. Pasti dia beri yang terbaik buat saya. Pasti dia juga tolong. Itu aja saya. Pasti pelihara. Pasti pelihara. Tidak mungkin dibiarkan sebatang kara seperti itu. Ya, karena kan kita berpikir aja ke depannya kan, nanti Mama pasti akan dipanggil Tuhan. Iya. Ya. Sakit apa sekarang Mama sakit? Mama itu saraf kejepit. Oh. Karena jatuh kan. Oh, jatuh. Jadi pas periksa ke dokter jadi macam-macam, ada asam urat, kolesterol, darah tinggi gitu kan. Lumpuh berarti, udah nggak bisa jalan. Iya, nggak bisa jalan. Ya, kita bantu bisa pelan-pelan banget itu. Itu juga saya udah ngelakuin buat dia terapi. Iya. Di kolam renang. Iya. Sempet sembuh. Iya. Nah ini kambuh lagi nih. Ini mungkin yang keempat kali ya. Iya. Waktu itu juga di tahun 2017 kejadiannya. 2017 pas saya di Bali itu. Di Bali terus dikabarin pulang dulu gitu. Iya. Nah, ya udah saya sempat pulang. Oh iya. Berarti ini kondisinya lumpuh ya? Hanya di tempat tidur berarti? Iya, kayak stroke gitu deh ya. Berarti ini Ibu mampir ke podcast kita hari ini ninggalin Mama dong berarti? Iya benar. Sendiri? Iya. Saya juga udah bilang, saya pergi sebentar, saya bilang gitu. Berarti nggak bisa lama-lama. Berarti kita harus akhiri segera ini. Sehat-sehat untuk Mama. Iya. Kalau memang Tuhan berikan umur panjang, Iya. Berarti setelah pergi dari Papa, Mama tidak menikah lagi? Enggak, Mama enggak menikah lagi. Kenapa ya? Padahal harusnya bisa ya. Karena gini, prinsip Mama tuh harus menemukan pria yang materi. Oh, uang yang nomor satu. Nomor satu uang. Jadi saya kalau misalkan dulu kalau dapat yang ada uangnya, ya boleh gitu. Kalau nggak ada uangnya jangan gitu. Selalu dipesenin kayak gitu. Tapi kenapa sempat sama housekeeping? Iya, sempat. Itu juga sempat Mama setuju, tapi ya itu deh. Orangnya juga nggak mau bertanggung jawab. Jadi ya udah. Oke. Diberkatilah Ibu Rita. Ya. Diberkatilah Mama Ibu Rita. Ya, terima kasih. Diberkatilah adik Ibu Rita. Biar percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh bisa dibaptis. Amin. Amin. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat, tidak bisa menikah. Yang kedua kali, selama istri masih hidup, suami terikat, tidak bisa menikah. Yang kedua kali.
Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT, penyiksaan tidak boleh bercerai. Sekalipun terjadi persoalan-persoalan yang tak kunjung selesai, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Yang dipersatukan oleh Tuhan hanya bisa diceraikan oleh kematian. Mari kita dukung terus agar podcast Kana ini bisa semakin maju, bisa semakin berkembang. Bapak, Ibu, teman-teman yang mau dukung bisa membeli kaos-kaos rohani dari Dulos Production. Link untuk pembelian kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak, Ibu, teman-teman bisa menabur melalui nomor yang sudah ada tertera di bawah ini. Mari kita dukung sama-sama agar lewat podcast Kana ini semakin banyak pernikahan yang dipulihkan, bahkan yang sudah bercerai bisa bersatu kembali. Biarlah semakin banyak orang Kristen mengerti dasar-dasar pernikahan Kristen. Bukan cuma sekedar menikah secara Kristen, tetapi mengerti dasar-dasar pernikahan secara Kristen. Sampai ketemu di episode berikutnya. Say no to divorce.